Pembahasan berikutnya yaitu mengenai bukan objek PPN. Ini dipelajari agar kita bisa melakukan perencanaan pajak. Apa perencanaan pajaknya? Buatlah transaksi yang bukan termasuk ke dalam objek PPN. Nah, Undang-Undang PPN, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 itu menerapkan namanya negative list. Artinya, semua barang adalah objek PPN kecuali yang dikecualikan. Dampaknya apa? Dampaknya objek lebih banyak dibandingkan bukan objek. Itu namanya negative list. Adapun jenis barang yang bukan termasuk objek adalah barang yang berupa hasil pertambangan atau hasil pengeboran. Rinciannya ada 7. Jadi bisa dibaca saja. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Sembako. Tapi syaratnya adalah apabila kebutuhan pokok ini dijual di pasar tradisional. Kalau dia sudah masuk ke supermarket, meskipun dia termasuk ke dalam kebutuhan pokok, maka dia tetap dikenakan PPN. Oleh karenanya, ketika kita beli beras di supermarket, Borma, Alfa, Indomart, Yomart, Giant, Hypermart, dan lain sebagainya, itu dikenakan PPN. Seperti itu. Yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, diantaranya segala jenis beras dan gabah. Kemudian jagung, kemudian sagu, kemudian kedelai, kemudian garam. Ini yang dikatakan sebagai kebutuhan pokok warga negara Indonesia. Kemudian barang yang ketiga yaitu makanan dan minuman, tapi yang disajikannya di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Itu tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Namun, untuk makanan dan minuman misalkan di restoran itu dikenakan pajak daerah yang tarifnya 10%. Nah, jadi sekarang karena sudah berubah tarifnya, PPN itu 11%, ketika ada rumah makan atau restoran yang mengenakan PPN 11% itu tidak boleh. Tapi kalau dia mengenakan pajak restoran 10%, baru diperkenankan. Kemudian tidak dikenakan pajak PPN juga atas uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Kemudian untuk jasanya adalah jasa di bidang pelayanan kesehatan medik. Kemudian jasa di bidang pelayanan sosial. Kemudian jasa di bidang yang sering dilakukan yaitu pengiriman surat dulu ya. Kalau sekarang kan udah nggak terlalu. Yang keempat, perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Di bidang keagamaan, di bidang pendidikan, kemudian di bidang kesenian dan hiburan, penyiaran yang bukan bersifat iklan, angkutan umum di darat dan di air, jasa di bidang tenaga kerja,
di bidang perhotelan yang disediakan oleh pemerintah itu 12 jasa yang tidak dikenakan PPN. Jadi jasa-jasa yang berkaitan dengan kebutuhan warga negara dan program pemerintah untuk warganya. Nah, dilihat dari barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak, ada beberapa yang bisa dilakukan agar tidak dikenakan PPN. Tentu harus diperhatikan juga dengan sesuai atau tidak sesuai dengan kegiatan utama perusahaan. Seperti itu. Karena bukan objek PPN ini bisa menjadi salah satu perencanaan pajak yang bisa dilakukan. Seperti itu. Bahkan perencanaan pajak itu bisa dimulai dari sebelum kita membuat usaha. Kalau kita ingin tidak ada PPN-nya, berarti kita harus jualan beras di pasar tradisional. Begitu seterusnya sesuai dengan apa yang bukan objek PPN.